Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Muharramat istahana biha katsir minan nas. Itu tentang perkara-perkara yang diharamkan yang kebanyakan manusia menganggap remeh, atau perkara-perkara yang diharamkan yang diremehkan oleh kebanyakan manusia. Setelah pembahasan yang lalu, di antaranya diterangkan tentang syurbul khamri walau qatra wahidah, meminum khamr walaupun hanya satu tetes. Maka materi selanjutnya adalah tentang isti'malu aniyatid dhahab wal fiddah wal aqlu wasyurbu biha, yaitu tentang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak serta makan dan minum menggunakan bejana tersebut. Ini adalah perkara yang merupakan perbuatan dosa yang dianggap oleh sebagian orang adalah perkara yang remeh. Yaitu apa? Menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Oleh sebab itu maka di sini pun diterangkan bahasanya di antaranya la yakadu yaqlu mahalun min mahalatil adawat al-manziliyah. Bahasanya hampir-hampir tempat-tempat dari tempat-tempat yang menjual alat-alat perabotan rumah tangga al-yawma pada hari ini minal awani dahabiyah wal fiddiyah, yang terbebas dari perabotan-perabotan ataupun alat-alat yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Jadi zaman sekarang ini yang menulis kitab ini adalah seorang ulama dari negeri Saudi Arabia. Maka beliau berbicara tentang kondisi yang ada di negeri sana. Bagaimana orang-orang yang di sana yang memiliki penghasilan yang tinggi, hampir banyak di antara mereka, terutama toko-toko perabotan rumah tangga, menyediakan di antaranya yaitu alat-alat makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Kalau di kita kan jarang ya.
Kalau kita sih mungkin emas-emasan ya. Emasnya disepuh walaupun itu bukan emas. Mungkin dari kuningan. Atau mungkin juga dari apa? Dari perak. Ya. Tapi di sana banyak terjadi seperti itu. Makanya kita lihat kadang jamaah haji kita pun ada yang ikut-ikutan. Mereka membeli tempat-tempat minum yang terbuat atau minimal disebut dengan emas. Walaupun kita tidak tahu apa itu emas asli atau tidak. Tapi setahu anak, yang banyak dibawa ke Indonesia itu adalah sepuhan yang bukan dari emas asli. Ya, warnanya memang kemasan. Kalau kita lihat di sini kan banyak yang warna emas kan. Tulisan saja kan warna emas. Ya, tapi itu bukan emas. Ya, itu kan emas. Ini berbeda hukumnya dengan yang memang di asli emas. Atau dikatakan al-matliya bil-dhahab wal fiddah, atau yang disepuh dengan emas dan perak. Ada yang memang terbuat wadahnya itu dari emas dan perak. Ada yang hanya sekedar disepuh dengan emas dan perak. Jadi hukum asal wadahnya wadah biasa, tapi kemudian disemprot dengan emas dan perak. Wa kadzalika buyutul asriya, dan demikian pula rumah-rumah orang kaya. Rumah-rumah orang kaya itu wa andadun minan fanadiq, dan demikian pula itu banyak dari pondok-pondok alias hotel-hotel. Ya, yang mereka menyediakan tempat seperti ini. Orang kaya, hotel-hotel yang bonafit, hotel-hotel ya yang dianggap sebagai hotel-hotel mewah, maka mereka menyediakan itu alat makan dan alat minum yang terbuat dari emas. Atau minimal disebut dengan emas. Bal sarhan dan nau minal awani min jumlatil hadaya an-nafisah. Bahkan jadilah kemudian emas dan perak ini, yaitu alat-alat makan dan minum, bejana-bejana emas dan perak ini menjadi hadiah yang berharga. Ada orang kaya misalkan dia mengadakan ulang tahun, atau ada orang kaya dia mendapatkan ya misalkan ada acara-acara entah apa saja, maka mereka memberikan hadiah dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Ini banyak terjadi. Allati yuqaddimukan nas ba'dukum li ba'din bil munasibah. Yang dia memberikan manusia pada sebagian yang lain itu pada acara-acara yang sesuai. Memberikan hadiahnya dengan hadiah emas dan perak yang berbentuk perabotan, yang berbentuk dengan alat-alat makan dan minum. Ya. Wa ba'dun nas, dan kemudian sebagian manusia qad yadhuha fi baitihi. Terkadang ada sebagian manusia mereka meletakkannya di rumahnya. Walakinnahu, akan tetapi dia ya yasta'miluka fi buyutil akharin. Ada yang terkadang nggak mau nyimpen di rumah, tapi disimpan di rumah yang lain. Di rumah sendiri enggak. Disimpannya di tempat, mungkin disimpannya kalau kita punya villa, disimpan di villa. Atau di tempat-tempat yang memang rumah-rumah yang dikhususkan untuk acara pesta. Orang kaya kadang memiliki tempat-tempat yang khusus untuk pesta. Rumah aslinya misalkan ada di Cirebon. Tapi ada rumah tempat pesta. Mungkin ada di Kuningan. Atau mungkin ada di Bogor. Mungkin ada di mana. Nah ini banyak terjadi seperti itu. Zaman sekarang itu terjadi. Ya. Kemudian dikatakan wal walaimihim. Atau ketika ada acara walaim. Walimah-walimah. Acara-acara walimah. Acara-acara pesta. Wa kullu hada minal umuril muharramah bis syariah. Dan ini semuanya adalah perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. Ini pembahasan ini anak kira ya tidak perlu diperpanjang. Anak sampaikan, anak bacakan secara ringkas saja. Kenapa? Di kita jarang terjadi kan? Karena emas dan perak boro-boro untuk jadi tempat alat minum, ikhwan. Kita untuk jadi alat hias saja jarang. Ya, banyak di antara kita nggak punya perhiasan. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula waqad ja'al wa'idu syadid anin nabiy sallallahu alaihi wasallam istimali hadikil awani. Dan sungguh telah datang ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menggunakan
bejana-bejana yang terbuat dari emas ini. Ada ancamannya secara khusus. Fa'an Ummi Salamah marfu'an. Maka dari hadis Ummu Salamah secara marfu sampai pada Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan innal ladzi yaqulu aw yashrabu bi aniyatil fiddah wa dahab. Kata Ibunda Ummu Salamah, beliau mengatakan sesungguhnya orang yang makan dan minum pada bejana yang terbuat dari perak dan emas, innama yujarjiru bi batnihi nar jahannam. Maka hanyalah dia menggemuruhkan di dalam perutnya dengan api neraka jahanam. Jadi kalau orang itu makan dan minum sengaja dengan bejana dari emas dan perak, pada hakikatnya dia sedang menggemuruhkan, mendidihkan perutnya dengan api neraka jahanam. Karena ini adalah perkara yang diharamkan. Kalau ada wa'id seperti itu menunjukkan ini perkara yang haram. Adanya ancaman itu menunjukkan ini perkara yang haram. Jadi bukan perkara yang ringan, ikhwan. Ini adalah perkara yang haram. Hadis ini dikatakan rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadal hukmu yasmalu kullama huwa minal aniyah wa adawati ta'am. Dan hukum ini mencakup seluruh apa saja bejana-bejana dan alat-alat makan. Kasuhun, seperti suhun atau sahnun. Yaitu apa? Itu suhun, piring-piring. Ada piring dari emas, itu termasuk tidak boleh. Syauk, garpu-garpu, wal malaiq, mil'aqa, sendok-sendok, juga tidak boleh. Wasakakin, itu sikin-sikin alias pisau-pisau. Ada pisau dari emas, sendok dari emas, ya, atau mungkin garpu dari emas. Dahulu waktu saya kecil itu, ya, ada orang hajatan dapat hadiahnya sepasang garpu dengan sendok. Tapi konon katanya disepuh dengan emas. Wallahu alam benar apa tidak. Tapi yang jelas memang warnanya kuning keemasan. Ya. Atau mungkin gigi emas ya. Sekarang ada gigi emas ya. Itu, gigi pakai emas. Begitu pula dikatakan wa awani taqdimis diafah, atau seperti tempat untuk menyuguhkan tamu, alias nampan untuk menyuguhkan tamu. Kadang karena tamunya istimewa disebut dari emas. Ya, wa munabil alawiyat, ataupun kaleng-kaleng untuk makanan-makanan, kue-kue. Ya, amnuqandamat bil a'ras, yang disuguhkan di dalam pesta-pesta. Ya, wa nahwiha, dan yang semisal dengan itu. Itu semuanya diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dun nas yaqulun, dan sebagian manusia mereka mengatakan nahnu la nasta'miluha. Ada sebagian orang mengatakan kami enggak menggunakannya. Kami punya wadah ini bukan untuk diminum, bukan untuk makan. Walakin nadhuha 'ala rufufi qalbaz zujaj. Akan tapi kami hanya menyimpannya yaitu di rak-rak atau tempat-tempat yang berkaca, alias lemari-lemari kaca. Enggak dimakan. Enggak digunakan buat makan, enggak digunakan buat minum, hanya untuk apa? Hanya untuk pajangan. Ada yang beralasan seperti itu. Ya, hanya di zina saja, untuk zina, untuk hiasan. Ya. Sama seperti bintang. Bintang itu kan adalah zinatus sama. Bintang itu adalah perhiasan langit. Ini juga sama, dianggapnya seperti hiasan saja. Wa hadala yajuz aidan. Dan ini tidak boleh pula. Walaupun sekedar dipajang itu tidak boleh. Kenapa? Bahasanya syaddan lidari'ati istiqdamiha, yaitu sebagai bentuk syaddud dari'ah, menutup celah-celah kemungkaran dari menggunakannya. Orang kan biasanya asalnya dipajang, lama-lama penasaran, akhirnya apa? Digunakan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi Islam itu menganut prinsip syaddud dari'ah, menutup celah-celah kemungkaran. Makanya Islam itu tindakannya preventif, tidak kuratif. Berulang kali saya katakan, Islam itu menutup jalan
bukan mengobati. Ya, Islam itu begitu. Jadi dalam segala hal Islam itu menganjurkan kita itu daripada mengobati lebih baik mencegah. Daripada terjatuh ke dalam keharaman lebih baik ditahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang zina, maka yang ditahan itu apa? Bukan hanya sekedar zinanya, sarana yang menuju zina dilarang. Menutup celah-celah. Kenapa dahulu Allah SWT lewat lisan Rasulnya melarang ziarah kubur? Itu untuk menutup celah-celah, pintu-pintu agar orang tidak terjatuh dalam kesyirikan. Karena orang begitu pertama masuk Islam, mereka masih sulit membedakan mana syirik, mana yang disebut dengan tauhid. Makanya dikatakan, kata Rasul di dalam hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil azurha. Dahulu kami melarang kalian dari anziratil kubur, dari menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah kalian. Silakan boleh. Tujuannya apa dahulu? Kalau dahulu dibebaskan untuk ziarah kubur, orang itu nanti akan datang ke kuburan bukan untuk ziarah tapi untuk meminta pada kuburan. Maka dilarang sama Rasul. Karena imannya belum kuat. Nah, adapun sekarang maka dibolehkan. Ya, maka dibolehkan. Kenapa? Setelah kaum muslimin banyak mengenal akidah yang benar. Itu diantaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu berkaitan tentang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang syahadatuz zur, dan ini banyak terjadi. Di antara yang termasuk dosa yang dianggap remeh oleh manusia itu adalah syahadatuz zur, yaitu persaksian palsu. Saksi palsu. Masya Allah, ini banyak terjadi. Wah, ada, jangankan di lembaga-lembaga resmi seperti pengadilan. Anda pernah mendapat informasi ketika ada orang mengadukan tentang di perusahaan, Pak. Di perusahaan itu ada dua kasus di dua perusahaan. Ada, ternyata ketika ada seorang yang jujur dia bekerja, ini perusahaan swasta ini, ya, bukan di sini, bukan ya. Kita bicaranya ada orang mengadukan seperti itu karena dia bekerja di situ, itu ternyata nggak nyaman. Alasannya apa? Ternyata rekan-rekan kerjanya ini bersekongkol membuat laporan palsu ke bosnya. Jadi begitu dia bekerja ini, maka ketika ada masalah ribut, dua orang dihadapkan ke bosnya. Yang satu yang jujur, yang satu nggak jujur. Yang nggak jujur ini dibantu sama temennya, 4 temennya yang nggak jujur juga. Dan itu sudah berhasil menyingkirkan orang-orang yang jujur agar tidak bekerja di situ. Berulang kali itu. Ya, berkali-kali seperti itu. Datang dia. Akhirnya bosnya bilang, kenapa ente begini? Ini. Kata siapa? Enggak, saya punya saksi Pak. Si pelan-pelan. Disebutkan. Si ini datang. Ya, si Fulan ini yang salah Pak. Gini. Akhirnya dia yang dikeluarkan. Keluarkan lagi. Keluarkan. Jadi tempat itu adalah tempat yang memang diisi oleh orang-orang yang rusak. Selalu bersaksi palsu. Berulang kali. Sampai suatu saat yang punyanya bertanya. Ini saya sempat heran. Di sini kok sering sekali ya keluar masuk itu. Ada apa ya? Saya bilang, bahasanya Bapak tidak boleh asal menyalahkan orang yang tidak punya saksi. Bisa jadi mereka itu bersekongkol untuk menjatuhkan anak ini. Akhirnya setelah diselidiki ternyata ketahuanlah ini yang bikin kebocoran. Ketika ada orang jujur takut dipermasalahkan. Akhirnya ini disingkirkan. Nah ini. Ketika ditanya semuanya menjawab secara serempak. Dengan jawaban yang sama karena sudah diskenariokan. Ini kesaksian yang palsu, ikhwan. Oke lah, di dunia mungkin manusia bisa tertipu dengan kesaksian mereka. Tapi demi Allah di akhirat mereka tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya terbukti setelah ketahuan dibubarkan semuanya, diganti orang baru semuanya.
Itu terjadi bukan hanya di situ. Di perusahaan lain juga sama. Begitu terus. Dan memang Islam itu melarang adanya syahadatul zur. Kesaksian palsu. Nanti kita akan bahas kalau waktunya masih memungkinkan. Setelah materi ini saya tambahkan. Itu diantara apa sih yang menjadikan sumpah palsu ini adalah perkara yang harus dijauhi. Nanti saya sampaikan insya Allah. Kita lihat dulu di sini. Lihatlah persaksian palsu ini. Sampai-sampai dikatakan kalau Allah SWT berfirman. Fastanibu ar-rizza minal awstan. Dan jauhi oleh kalian berhala yang najis. Jauhi oleh kalian berhala yang najis. Wastanibu qawlaz zur. Dan jauhi oleh kalian ucapan-ucapan atau persaksian-persaksian palsu. Direndengkan antara disuruh menjauhi berhala-berhala yang najis dengan syahadatuz zur. Maka di sini di dalam surah Al-Hajj 30 sampai 31 ini menunjukkan bahasanya syahadatuz zur ini perkara yang besar. Kenapa? Karena direndengkan kan ini. Direndengkan dengan berhala yang dinajiskan. Dan ini dipertegas di antaranya betapa bahayanya syahadatuz zur itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu. An abihi dari bapaknya qala beliau berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqal kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka beliau berkata, kata Rasul, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Salasan. Maukah aku kabarkan pada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Dosa-dosa yang paling besar. Ini diucapkannya salasan. Sebanyak 3 kali. Lalu Rasul mengatakan al-isyraku billah. Dosa yang besar itu pertama adalah isyraku billah. Itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar. Yang kedua adalah uququl walidain. Berlaku durhaka terhadap kedua orang tua. Ini pun dosa besar. Wa jalasa wa kana muttaqian, kemudian beliau duduk sedangkan beliau dalam keadaan bersandar. Ya, beliau setelah bersandar seperti itu, duduk langsung bersandar. Ya, langsung bersandar ke tembok masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian Rasul mengatakan, "Allah wa qawlu zur." Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ketahuilah termasuk ucapan palsu, persaksian palsu itu adalah termasuk dosa-dosa besar." Kemudian qala famazana yuqarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dan beliau Rasulullah SAW itu mengulang-ulang terus ucapan tadi. Ala qawlu zur, ala qawlu zur, terus diulang enggak berhenti-berhenti. Sampai-sampai di sana dikatakan famazana yuqarriruha, maka senantiasa Rasul mengulang-ulangnya. Hatta qulna, sampai-sampai kami mengatakan laitahu sakat, seandainya Rasul diam saja. Kenapa? Saking seringnya diulang. Pertanyaannya kenapa Rasul sampai mengulang-ulang ucapan? Itu sebagai bentuk taukid. Untuk mengeraskan makna, mengeraskan arti. Bahasanya ini adalah perkara yang besar. Ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang berat. Berdusta, membuat kesaksian, mengucapkan ucapan-ucapan palsu, ini bagian dari kedustaan. Dan ini banyak terjadi. Apalagi kalau kemudian kita lihat sekarang. Ketika manusia itu sudah banyak yang mengabaikan nilai-nilai syariat. Ketika temannya ada masalah, ya, ketangkep polisi misalkan, dia memberikan kesaksian palsu. Agar temannya bebas, bisa jadi. Atau ketika dia sedang berselisih dengan orang untuk memperebutkan warisan.
memperebutkan harta, atau memperebutkan tanah dan sebagainya, maka dia mencari saksi palsu. Itu sudah banyak terjadi. Makanya ini perkara yang besar. Ya. Lalu kemudian di sini dikatakan wa tikrarut tahdzir min syahadatiz zur hunna litasahhulin nasbiha. Lalu dijelaskan oleh Fadilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan pengulang-ulangan adanya tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW, diulang lagi ucapan tadi. Apa alasannya? Itu disebutkan karena apa? Litasahulin nas biha. Karena adanya tasahulnya manusia, bermudah-mudahan manusia, menganggap remeh manusia dengan ucapan tersebut. Jadi kenapa Rasul mengulang? Karena manusia itu mereka mempermudah untuk bicara bohong. Mereka membiasakan diri menganggap mudah, meremehkan tentang ucapan dusta ini. Padahal bahayanya besar. Bakasrati dawa'i ilaiha. Di antaranya adalah dan banyaknya faktor minal adawati wal hasad, itu yang akan menimbulkan adanya permusuhan dan hasad. Itu adalah syahadatul zur. Gara-gara saksi palsu orang terjadi apa? Permusuhan. Terjadi saling hasad. Saling hasad. Mas, tahu itu selingkuh? Iya, saya tahu, padahal dia nggak tahu. Terjadilah permusuhan. Suami istri retak pecah. Banyak kan? Banyak. Banyak kejadian seperti itu. Itu gara-gara syahadatul zur. Timbul hasad. Kesaksian palsu. Ada orang kemudian mengatakan, si Fulan gimana? Iya, kemarin saya lihat dia datang kok ke rumah si Fulan bin Fulan. Apa? Ya biasa, minta jabatan. Nah ini. Ya. Oh biasa, minta gaji dan sebagainya. Timbul hasad dari orang lain. Ini pun akibat adanya apa? Saksi palsu. Benar ente lihat? Iya saya lihat. Nah, padahal dia nggak melihat. Ini kan dusta sama saja. Lalu kemudian dikatakan bahasanya di sini pun walima yatarattabu 'alaika minal maqasidil katsirah. Dan dengan sebab ini yang akan menyebabkan banyaknya kemafsadatan, kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Saksi palsu itu merusak semuanya. Fakam do'a minal hukuk bisyahadati zur. Berapa banyak yang hilang dari hak-hak manusia dengan sebab saksi palsu. Tanah ini milik saya. Tapi karena sertifikatnya masih belum saya balik nama. Misalkan. Saya beli dari si A. Begitu si A ini ngasih sertifikat ke saya. Belum saya balik nama. Si A ini mengklaim. Ini tanah ini milik saya. Sertifikatnya dipinjam sama si A, si C. Si A jual tanah ke si C. Si C belum balik nama. Si A ini sudah terima uang, pembayaran dan sebagainya. Dia ngomong ke si B. Ente jadi saksi saya ya. Saya mau menggugat si C. Si C ini dia ngambil sertifikat saya. Dia maling sertifikat saya. Akhirnya diajukan ke pengadilan. Dijadikan si B sebagai saksi. Ternyata si B ini membela si A. Berarti merampas apa? Hak. Merampas hak. Nah, inilah saksi palsu. Jeleknya di situ. Begitu pula diantaranya adalah wakam waqa'a min dulmin ala abriya bisababiha. Dan berapa banyak diantaranya terjadi kedoliman atas orang yang tidak berdosa dengan sebab ini. Ada orang ditangkap oleh polisi, di penjara. Padahal dia nggak melakukan kejahatan. Dia terkena adanya makar atau tipu daya orang lain. Jadi ditangkap, akhirnya orang lain pada bersaksi dialah orang yang salah. Dia yang dijatuhi hukuman. Ini banyak terjadi.
Padahal dia nggak punya salah. Tapi dia terpaksa harus menerima hukumannya. Au hasala unnasun ala mana yastahiqun. Atau akhirnya terjadilah manusia mereka mendapatkan apa yang tidak menjadi haknya. Mengambil uang, harta orang, atau mengambil jabatan gara-gara persaksian palsu. Atau nasaban laisa binasabikim. Atau mengambil nasab yang bukan nasabnya. Ada orang, saya nasabnya ke sana ya. Jangan nasab ke bapak saya. Malu saya punya bapak orang gini. Disebutkan miskin, jelek dan sebagainya. Akhirnya dinasabkan pada orang lain. Saksi palsu. Ya, dia ngangkat orang sebagai bapak angkat dan bapak angkat dianggap sebagai bapak aslinya. Ini banyak terjadi. Kemarin saya ada pertanyaan, Ustaz, kalau anak angkat dapat waris enggak? Saya bilang enggak dapat. Dia hanya dapat wasiat. Ya wislah kalau gitu dijadikan anak asli aja. Ya enggak bisa. Itu. Ya ganti aja aktunya, enggak boleh. Itu. Padahal antara waris dengan wasiat gede mana? Ya. Kalau anaknya banyak, misalkan si A meninggalkan istri dengan anak 3 laki-laki semua. Yang anak angkat 1, anak asli 3. Kalau dia kemudian dinasabkan pada bapaknya, dia paling dapatnya bagiannya adalah istri 1/8, 7/8, itu dibagi 4 orang kan. Sedikit dapatnya. Coba kalau dia dapat wasiat dari bapaknya, bisa maksimal 1/3. Bapaknya ngasih 1/3, ini anak angkat saya. Ya, karena dia yang ngurus saya selama ini ketika sakit. Boleh. Karena dia tidak dapat waris. Tapi halal. Kalau ini dia dimasukkan menjadi anak nasab, dosa. Sudah dosa mengambil hak waris, dosa karena menisbatkan nasab bukan pada nasabnya sendiri. Ya, terkecuali nggak ada anak lagi, cuma satu-satunya anak angkat, dia jadi anak tunggal laki-laki. Dinasabkan ke bapaknya. Ya, dia 100% dapat. Tapi kalau anak perempuan, dia cuma dapat setengah. Nggak banyak. Kan itu kan? Nah, jadi seperti itu. Carilah jalan yang halal. Jangan kemudian mengambil jalan yang haram. Ya. Binaan alaiha, ini semuanya itu dalam rangka karena dibangun oleh persaksian palsu. Banyak orang menasabkan pada orang yang bukan aslinya. Waminat tasakul pihak. Dan diantara bermudah-mudahan di dalam masalah saksi palsu ini adalah mayab aluku ba'dunas bil mahakim. Itu apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di dalam mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan. Ya, ada orang malah lagi bermasalah pengadilan. Ini banyak terjadi di antaranya orang mempermudah-mudah untuk jadi saksi palsu. Min koliki dengan ucapannya li syaksin pada seorang, dia ngomong pada orang lain. Yuqabiluhu hunaka, yang dia menemuinya di sana. Ishhad li wa ashhad laka. Jadilah saksi bagiku, aku akan jadi saksi bagimu. Jadi ada orang begitu sengaja, dia mau masuk ke pengadilan, ya, misalkan kasus perdata, rebutan warisan. Pas dia itu kan butuh saksi. Di tengah jalan ketika masuk ke gudang atau ruang pengadilan, itu ketemu dengan orang. Ente jadi saksi saya. Nanti kalau ente ada apa-apa, saya jadi saksi Anda. Ada yang begitu. Ada yang pakai uang, ada yang pakai ucapan. Ya udah sepakat, setuju. Dia bersaksi padahal nggak tahu masalah. Yang penting apa yang saya katakan benerin ya. Iya. Dibetulkan, didukung. Ini namanya syahadatul zur ini. Banyak terjadi seperti itu. Kemudian dikatakan ayyashhadu nafsu fi amrin yahtaju ila ilmin bil haqiqa wal hal. Maka dia menjadi saksi pada satu perkara yang butuh dengan ilmu. Butuh dengan ilmu yang hakikat, yang sebenarnya. Butuh keadaan yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa-apa tapi mau jadi saksi.
Dia nggak tahu ilmunya, dia mau jadi saksi. Ini tidak boleh. Ka'an yashhadalahu bimilkiyah ardin. Seperti dia bersaksi untuk kepemilikan tanah. Sertifikat ganda. Kan keder tuh. Ya. Sertifikat ganda ini siapa ini? Milik siapa ini? Yang seperti ini banyak terjadi diantaranya pada orang-orang yang bersengketa. Ya. Yang seperti itu. Lalu kemudian atau baitin atau kepemilikan rumah. Ya, ini banyak terjadi, ikhwah. Kepemilikan rumah itu banyak ya terjadi ini. Terutama apa? Kemarin juga kami sampai masuk ke notaris hanya ribut gara-gara apa? Itu gara-gara suami meninggal. Saudaranya itu menganggap rumah ini rumah milik suaminya, padahal ini rumah milik istri. Rumah milik istrinya, yang istrinya dulu bekerja sebelum menikah, dia punya tanah, dia punya rumah, warisan dari orang tuanya, dibelikan rumah itu. Cuman suami ikut bantu memperbaiki. Rumahnya direnov, kemudian istri kan itu rumah istri. Nah, qadarullah karena waktu itu yang ngurus suami, mengurus sertifikat suami atas nama suami. Begitu suami meninggal digugat sama saudara suaminya. Bahasanya ini rumah milik suami. Nah ini. Coba bayangkan betapa rumitnya. Karena secara de facto memang itu kan secara hukum juga ini milik siapa? Milik suami. Karena aktenya, sertifikat tanahnya, sertifikat rumahnya siapa? Milik suami. Ya alhamdulillah saksi-saksi yang lain mengatakan itu milik istrinya. Itu milik istrinya. Akhirnya rumah nggak dapat, mobil diutak-utik. Akhirnya mereka ya sudah, karena banyak saksi yang mendukung ini, mobil atas nama istri, karena memang punya istri juga. Dia bilang, mereka bilang tadi rumah nama suami, ngakunya milik istri. Sekarang mobil nama istri, harusnya milik suami. Jadi ribut ya, yang seperti ini. Akhirnya munculin saksi lagi. Alhamdulillah saksinya, ya pertama ada Pak RT, ada sesepuh di situ, tahu semuanya. Bahasanya ini betul milik istrinya. Akhirnya ya tetap saja Pak, karena memang secara de jure, ya dari akte itu ada nama suami, digugat lagi. Rumah nggak dapat, mobil nggak dapat, balik lagi ke rumah. Akhirnya ribut di pengacara. Nah ini, wah, tentunya kan habis-habisan. Ya namanya orang bayar. Nah ini akibat kesaksiannya. Kemudian au tazkiyah wa lam yuqabilhu illa ala babi mahkamah au fiddihili. Atau dia itu mentazkiyah, memberikan keterangan bersih pada orang yang dia ini tidak pernah diketemuinya kecuali hanya di pintu pengadilan atau di lobi pengadilan. Dia datang cuma ketemu di situ, udah ente jadi saksi saya. Ya, maka dikatakan wahada kadzibun wazur, maka ini adalah kedustaan. Ini adalah kebohongan. Ini adalah kepalsuan. Payan bagi antakuna syahadah, maka hendaknya persaksian itu kama warada fi kitabillah, sebagaimana yang datang dalam kitabullah, wa masyakidna illa bima animna, dan kami tidak akan bersaksi kecuali dengan apa yang kami ketahui. Harusnya begitu. Kalau Anda mau bersaksi, jadilah saksi yang mengetahui duduk masalah. Jangan yang tidak tahu duduk masalah. Ya, ini ada dalam surah Yusuf ayat yang ke-81. Dan ini pernah terjadi, ya. Anda juga dahulu diminta untuk menjadi saksi yang kita tidak tahu acaranya, tidak tahu urusannya. Tiba-tiba diminta jadi saksi. Inilah yang menjadikan sebab kenapa syahadatul zur ini adalah perkara yang banyak menimbulkan permusuhan di antara manusia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, bila kepanjangan, waktunya sudah habis. Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.